Jadi dia punya kunci adalah orang yang berdosa itu melanggar hukum. Jadi kalau dia melanggar hukum, artinya jawabannya solusinya hukum. Jadi kalau solusinya hukum, solusinya itu adalah orang yang diselamatkan itu seakan-akan tidak melanggar hukum. Karena dengan melanggar hukum mati. Dan hanya bisa nggak mati kalau nggak melanggar. Artinya solusinya seakan-akan orang yang melanggar hukum tidak melanggar hukum. Sejauh itu oke? Ya. Oke. Sejauh itu oke? Itu dulu premisnya, betul? Ya. Itu dia punya premis. Kita lanjut lagi. Nah, artinya bagaimana dan untuk hukum itu yang sudah dilanggar seakan-akan nggak dilanggar. Itu dia. Bagaimana? Artinya artinya hukum itu hanya bisa dibuat sedemikian rupa sehingga yang melanggar seakan-akan tidak melanggar oleh yang memiliki otoritas terhadap hukum itu. Langkah kedua itu. Nanti langkah pertama kedua adalah hukum yang dilanggar itu harus dibuat sedemikian rupa ceritanya dan legal ya, bukan suatu permainan belakang sehingga kayaknya nggak dilanggar. Itu solusi. Dan yang lakukan itu harus ada otoritas terhadap hukum. Kalau nggak bisa. Oke, itu nomor 2. Nah sekarang apa itu hukum? Apa itu hukum? Kita tahu hukum adalah firman. Jadi dia bilang dari Yesaya 1:10. Firman adalah nafas. Firman adalah kehidupan. Artinya orang yang melanggar hukum adalah orang yang tolak kehidupan. Ya. Jadi untuk orang tolak kehidupan, solusinya itu seakan-akan dia nggak tolak kehidupan walaupun dia sudah tolak. Artinya dia nggak mati walaupun setelah dia tolak kehidupan. Bagaimana? Ini sebenarnya langkah pertama versi kedua, betul? Jadi 1 terulang lagi 3. Artinya yang pemilik kehidupanlah itu yang bisa melakukan hal itu. 2 menjadi 4. Bagaimana? Boleh? Ya. Jadi boleh deh. Jadi pemilik kehidupan itulah yang buat sedemikian rupa sehingga orang yang tolak nggak mengalami kematian. Harus ada otoritas terhadap kehidupan itu. Oke? Itu dia. Nah sekarang kita tahu bahwa hukum itu dilanggar. Oke, hukum itu dilanggar. Nah kalau hukum dilanggar itu sama dengan dia punya kehidupan ditolak. Saya nggak mau bilang langgar karena lebih mantap dia tolak. Tolak itu, waduh, kamu nggak mau hidup, itu deh artinya tolak kan. Kalau langgar masih lihat langgar. Kalau tolak nggak mau hidup kamu. Jadi kehidupan ini ditolak. Kehidupan ini ditolak. Nah kehidupan itu kita tahu milik Tuhan. Jadi kehidupan milik Tuhan ditolak sehingga yang tolak nggak mau hidup. Yang tolak kehidupan nggak mau hidup. Tapi kita tahu ceritanya di 1 Timotius 2:14 bahwa yang nggak mau hidup ini sebenarnya nggak bilang bahwa dia nggak mau hidup. Tapi dia tertipu sehingga kesimpulannya adalah dia nggak mau hidup. Gimana? Ya. Boleh? Iya. Ini dia. Boleh. Jadi dia nggak bilang saya nggak mau hidup. No. Pas dia tertipu, wah, artinya saya bilang saya nggak mau hidup, walaupun saya nggak bilang itu. Betul, Babi? Iya. Dan karena demikian, Tuhan pemilik kehidupan itu nggak mau dia nggak hidup karena dia mau. Ingat tadi
Ingat tadi jawaban terakhir, karena yang mati nggak mau yang harus mati-mati. Karena yang harus mati-mati sebenarnya nggak mau mati. Masih ingat itu? Iya. Iya. Oleh sebab itu, Tuhan bilang apa? Tapi kamu sudah berdosa, pusing amat kamu mau atau enggak, kamu sudah berdosa. Ini bukan soal mau atau enggak. Ini udah berdosa. Ini bukan kamu tolak kehidupan atau enggak. Kamu tolak kehidupan, pusing amat tertipu. Kenapa? Siapa suruh tertipu, betul? Jadi karena kamu tertipu, oh dianggap enggak. Enggak. Karena kamu harusnya enggak perlu tertipu, walaupun kamu sebenarnya enggak mau tertipu. Beda. Setan, pas dia tahu itu, dia bilang, no, ini yang saya mau kok. Kalau Hawa, oh ini yang saya mau. Saya nggak mau ini kok. Beda. Makanya untuk Lucifer dan malaikatnya, setan, nggak ada second probation. Dan kalau Hawa nggak tertipu, nggak ada Kain dan Abel, apalagi kita. Jadi sekarang tapi pusing amat. Jadi sekarang mau diselamatkan karena tertipu, tapi bukan berarti karena tertipu dia nggak tolak kehidupan. Namanya tolak, dia tolak. Dan karena ditolak, dia sudah tolak kehidupan, dia perlu terima lawannya kehidupan, kematian. Dan kematian itu milik daripada yang menipu. Sehingga Hawa dan Adam menjadi miliknya penipu, dalam kurung kematian. Setan menjadi pemiliknya karena dia menerima anjuran walaupun dalam paket tipuan. Dan karena ini adalah permainan yang legal, ini legal, sah semua. Setan pemilik daripada Adam dan Hawa. Karena mereka telah 100% tolak kehidupan. Caranya untuk menebus mereka kembali ialah untuk bayar. Apa yang harus dibayar? Bayar kematian. Harganya kematian berapa? Kehidupan. Untuk mereka ditarik dari kematian harus dibayar kehidupan. Jumlahnya jumlah kehidupan. Bayarannya adalah jumlah kehidupan yang ditolak itu yang harus dibayar. Kehidupan yang ditolak itulah bayaran yang harus membayar yang patut mati. Sekarang saya tanya, kehidupan bayaran itu milik Gabriel? Tidak. Tidak. Nah, kalau bukan Gabriel jangan turun ranking ya. Udah paling tinggi Gabriel. Artinya dari Gabriel turun atau naik kalau mau tahu siapa pemiliknya? Baik. Artinya untuk bayar kematian Adam dan Hawa, yang mana bayarannya adalah kehidupan yang ditolak, hanya pemberi kehidupanlah yang bisa bayar kehidupannya karena itu dia punya kehidupan. Dan karena hanya pemberi kehidupannya, Gabriel bukan pemberi kehidupannya. Oleh sebab itu, hanya bisa bapa atau anak. Artinya anak di 526 John diberikan kehidupan bapa kalau dia bisa bayar. Jadi bapa nggak pinjamkan, nggak dikontrak, itu kehidupannya anak juga. Jadi kenapa bukan bapak yang bayar dan kalau bapak pun bisa, betul? Jawabannya karena waktu mau bayar, yang bayar bukan hanya mau bayar. Dan kalau kalian mau tahu lanjut ceritanya, itu lanjut. Saya belum mau jawab di sini.
Jadi anaknya yang memiliki kehidupan, jumlah hutang Adam dimiliki oleh anak, berikan jumlah hutangnya waktu dia mati. Waktu dia mati, kehidupan yang mati itu diberikan kepada yang ditebus sesuai dengan yang dilanggar.